Baik, acara selanjutnya yaitu nanti seminar atau maaf webinar nasional kita. Tapi sebelumnya kita merefleksikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya. Untuk di partisipan ini atau webinar ini, insya Allah masih ada guru yang non bahasa Arab ya, Ustazah ya. Tapi tidak mengapa, kita tetap bisa membersamai dalam acara webinar ini, yang mana nanti untuk komunitas bahasa Arab mohon nanti bisa bergabung di komunitas bahasa Arab yang ada di PMM begitu ya. Kalau komunitas ini untuk pembelajaran bahasa Arab dan juga termasuk nanti berkaitan dengan regulasi, materi dan juga modul ajar dan media begitu ya dalam komunitas ini. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Mungkin sebelum acara dimulai bisa dituliskan dalam chat ya. Kira-kira satu kata apa yang Bapak Ibu rasakan pada malam hari ini. Silakan. Oke, silakan. Bahagia. Alhamdulillah Ustadz Aceng ini senang bisa berkumpul. Misalnya Ustazah Zainab ini surur, syukur, senang walau capek Ustazah Desi. Masya Allah. Baik, ini sepertinya malam yang berbahagia ini kita semuanya merasakan bahagia begitu ya Ibu. Insya Allah nanti sampai terakhir akan tetap semangat gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan satu pantun terlebih dahulu ya, biar nanti semangat untuk malam ini. Makan roti bakar di malam hari. Temani dengan secangkir kopi. Mari Bapak Ibu kumpul di sini, niat menimba ilmu dari lubuk hati. Ya Bapak Ibu, kita semuanya nawaitu kita untuk thalabul ilmi di acara pada malam hari ini. Baik, waktu kita sudah di pukul 19.25 menit dan sudah ada di tengah-tengah kita Ustadz Juanda Firzal. Saya bacakan terlebih dahulu, mungkin yang kemarin belum bergabung dari awal begitu ya. Ustadz Juanda Firzal SAG. Beliau dari SMA Negeri 1 Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan beliau juga guru penggerak di Angkatan 9. Kemudian beliau juga sebagai pengajar praktik Angkatan 4. Dan alhamdulillah naik levelnya lagi jadi fasilitator gitu ya di tahun 2023 Angkatan 15. Kemungkinan siapa tahu para asatidzah semuanya yang ada di forum ini, beliau sebagai fasilnya gitu ya, jadi bertemu di acara ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita webinar ini, dan kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Juanda Firzal, falyatafaddal masykuran. Syukran Ustazah Ari Budingsi yang kami hormati, Raisul Majma' Muallimai Lughatul Arabiyyah Ustaz Aceng Komarudin, dan yang kami banggakan para asatiz yang tetap selalu berusaha untuk menimba pengetahuan, sebab ilmu itu diharapkan selalu untuk bertambah setiap hari. Maka kita dianjurkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk setiap hari itu berdoa, Allahumma ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'ah. Saya berharap untuk diberi ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmu yang bermanfaat itu setiap hari nambah ya. Ilmu yang bermanfaat. Salah satu ciri ilmu bermanfaat itu bisa berguna bagi diri kita, bisa berguna bagi orang-orang sekitar kita, bisa berguna bagi perubahan,
ekosistem kita termasuk dalam bahasa Arab itu. Jadi kita bahasa Arab ini kalau ilmu kita bermanfaat, insya Allah nanti bisa berkembang dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman bahasa Arab lainnya untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi dirinya. Sebab sebagai seorang guru ini minimal ada 4 kompetensi yang harus kita kuasai kan. Jadi seorang guru tidak tidak terbatas ASN, PNS, P3K, tapi juga seluruh guru. Yang namanya guru itu harus mempunyai 4 kompetensi. Yang pertama pedagogi. Pedagogi kita sebagai guru bahasa Arab apa? Kemudian kepribadian kita, kemudian sosial kita, manajerial kita atau profesional kita dalam proses pembelajaran. Dan hal ini selain menambah pedagogi kita, selain menambah bentuk kepribadian kita, selain menambah juga bentuk keprofesionalisme kita dan sekaligus sosial. Silaturahmi ini salah satunya kata Nabi itu untuk memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki. Jadi bersyukur kita walaupun melalui tatap maya ini kita bisa berkumpul, bisa berinteraksi dari Sabang sampai Merauke. Saya lihat ada yang dari Papua sampai ke Aceh. Dan ini merupakan berkah bagi kita sebagai seorang guru bahasa Arab. Apalagi niatnya itu sebagai niat untuk berbagi pengetahuan. Jadi niat berbagi pengetahuan ini merupakan hal yang dalam agama kita ya. Kata agama kita itu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Saya yakin kita semua di sini beriman, bab meyakini Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sekaligus kita mencari ilmu. Nah, dengan ilmu itulah yang akan meningkatkan harkat martabat kita sebagai seorang manusia dan sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita sebagai seorang guru itu diharapkan untuk selalu berusaha untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri kita. Kalau ada kata-kata itu demikian ya, ada yang mengatakan seperti ini. Kalau seorang guru sudah tidak mau lagi belajar, maka berhenti mengajar. Cukup sampai di situ. Sebab konsep kita sebagai seorang guru itu adalah terus belajar bagaimana cara mengajar yang benar seperti itu. Salah satunya sekarang yang dikembangkan oleh pemerintah melalui platform Merdeka Mengajar ini. Begitu teman-teman sekalian. Jadi saya pikir kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita. Tapi Ustazah Ari, Ustazah Ira, Ustaz Aceng ya, malam ini mungkin jangan terlalu lama kita. Kasihan mungkin teman-teman yang dari daerah tengah, kemudian timur, mungkin ada ingin weekend ya, ingin me time atau untuk keluarganya masing-masing. Jadi jangan terlalu panjang ya, sebab mungkin akan mengganggu aktivitas yang lain-lain gitu. Jadi kita mungkin tidak terlalu panjang sebab bahasan kita cuma sedikit, yaitu bahasan kita tentang pelatihan mandiri. Sebab inti dari PMM ini adalah melatih diri kita untuk memiliki kompetensi. Sekali lagi, untuk memiliki kompetensi. Kalau masalah sertifikat nomor 3539 sekian. Jadi teman-teman sekalian, jangan obsesinya itu sertifikat. Tapi obsesinya itu bagaimana saya memiliki pengetahuan sebagaimana doa kita setiap pagi hari dianjurkan Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Semoga ada pengetahuan berkembang pengetahuan, bukan bertambah sertifikat ya, tapi bertambah pengetahuan. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang lain sebagai seorang guru. Kalau kita sebagai seorang guru ini niatnya itu untuk menambah pengetahuan, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana menghadapi anak-anak yang baik, sehingga dengan demikian pengetahuan kita bertambah, sekaligus kita kalau secara ikhlas, maka akan dengan sendirinya sertifikat itu akan didapat seperti itu. Nah, ada para ulama mengatakan seperti ini ya. Ada 3 hal yang menyebabkan kemunduran pendidikan sekarang ini, kemunduran dalam mencari pengetahuan. Yang pertama itu kata mereka, nahnu qudama nata'allam fil masajid wa hina mawdi'al bunyan wa hina mabuniyal bunyan wa zahaba barakatu fit ta'allum. Para ulama itu mengatakan, kami orang-orang dulu belajar di masjid. Ya minimal lah belajar di masjid itu kita suci, bersih, niat baik gitu. Termasuk mungkin kita di Zoom ini mungkin begitu juga. Tapi ketika dibangun al-bunyan, gedung-gedung megah,
Fazahaba barokatit ta'allum, keberkahan dalam mencari ilmu. Sebab berkah itu kan biasanya harus ada apa namanya, kalau kita di masjid itu wudhu, kemudian sholat dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau di gedung kan tidak mungkin kita sholat, wudhu dan terusnya. Wudhu mungkin ya, tapi kalau berdoa mungkin masih ada gitu. Tapi keberkahan tempat itu mungkin itu yang menyebabkan hilangnya keberkahan seperti itu teman-teman sekalian. Jadi sebelum ke PMM ya. Kalau PMM itu masalah gampang yang apa namanya sertifikatnya. Masalah tidak terlalu rumit lah. Nah, kemudian yang kedua, wahina mawudi'a al-korosi, ketika diletakkan kursi-kursi di dalam ruang-ruangan itu, fazahaba at-tawaddu fi ta'allum. Maka ketawaduan dalam mencari ilmu antara seorang guru dengan seorang murid itu akan berkurang. Jadi maka wajar kalau kita temui belakangan ini murid-murid tidak lagi tawaddu, tidak lagi terlalu menghormati gurunya karena merasa sama dengan guru. Bahkan mungkin tempat duduk mereka lebih indah daripada tempat duduk gurunya di depan. Makanya guru itu tidak disarankan untuk tetap duduk di tempat mengajarnya seperti itu. Maka guru itu harus, kalau dalam buku Gontor itu ainu yakizah, dia menguasai ruangan itu ketika dalam proses pembelajaran, teman-teman sekalian. Yang terakhir, nah ini yang terakhirnya. Yang terakhirnya itu teman-teman sekalian, wahinama utiya al-ijazah fi ta'allum fazahaba al-ikhlas fi ta'allum. Kemudian diiming-imingi ijazah, diiming-imingi sertifikat dalam proses pembelajaran itu, diiming-imingi sertifikat. Ada sertifikat ya. Ya, setiap akhir-akhir itu kan pasti ada ujung-ujung itu ada sertifikat ya. Fazahaba al-ikhlas fi ta'allum. Maka hilang keikhlasan kita mencari ilmu. Bagaimana kita akan menambah pengetahuan? Yang menambah cuma sertifikat, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir apa yang kita lakukan ini benar yang Ustaz Aceh selalu sampaikan. Kita harus mempunyai giro, mempunyai semangat, mempunyai motivasi. Bagaimana MGMP ini, komunitas ini bisa membawa perubahan, bukan kampanye perubahan ya. Bukan membawa perubahan untuk kedepannya lebih baik, membawa kedepannya untuk guru-guru bahasa Arab itu bisa lebih dihargai. Maka teman-teman di Jakarta itu termasuk Ustaz Aceh itu selalu komunikasi dengan pihak Kemendikbud bagaimana bahasa Arab itu tetap ada, konsis, terus eksis dan dihargai di dalam proses pembelajaran. Dan kalau bisa ke depan, entah siapapun menterinya, entah siapapun presidennya, diharapkan bahasa Arab itu nanti ada, dan kita sebagai guru bahasa Arab itu bangga mengajar bahasa Arab. Jadi beberapa teman di dalam grup WA, entah itu dari Madura, dari Aceh, dari Bandung kemarin WA, Ustadz saya tidak lagi mengajar bahasa Arab, saya mengajar seni daya, mengajar mulok, mengajar dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Saya bilang, karena di sekolah kami tidak ada lagi bahasa Arab, di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi katanya bahasa Arab. Nah, semestinya kita sebagai orang-orang yang paham tentang itu, kita beri pemahaman ke teman-teman lain, terutama yang mempunyai tanggung jawab di provinsinya masing-masing. Minta kumpul mereka, beri penjelasan bahwa bahasa Arab itu bukan tidak ada, masih ada, walaupun hanya pada fase F di kelas di Kemendikbud ya, begitu teman-teman sekalian. Nah, begitu teman-teman sebagai prolognya. Mungkin nanti kita akan langsung ke PMM. Saya izin share screen ya. Izin share screen. Baik, teman-teman sekalian, ini bentuk PMM. Jadi PMM ini, teman-teman sekalian, kan semua saya yakin setiap orang yang memiliki akun ID belajar atau Kemenag Go ID itu sudah bisa mengakses ini ya. Dan fokus kita ke sini. Fokus kita ke pelatihan mandiri. Nanti saya share di grup template-template ya. Template-template yang berkaitan dengan pelatihan ini. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita itu diharapkan tidak hanya sekedar mengejar sertifikat ya. Tidak sekedar hanya mengejar sertifikat. Di sini ada topik. Nah, di topik ini teman-teman sekalian ada kurikulum Merdeka, kemudian ada Merdeka Belajar,
kemudian ada perencanaan pembelajaran SMA. Nah, di perencanaan pembelajaran SMA dan SMK ini kita bisa menjelaskan kepada teman-teman, termasuk di kurikulum Merdeka. Teman-teman yang tidak lagi mengajar bahasa Arab, di situ ada bagaimana cara pemilihan mapel, bagaimana cara menentukan mapel pilihan, termasuk mapel pilihan bahasa Arab itu teman-teman sekalian. Kemudian bagaimana melaksanakan asesmen, kemudian kriteria tercapaian atau KKTP, kalau dulu kan KKM ya. Kemudian penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, semua materi-materi ini kan banyak ini, sekitar ada 44 ya kalau sekarang ya. Nah, materi-materi ini kita pilih saja mana yang sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman sekalian. Bukan berarti harus dikerjakan semua dalam sekali waktu. Kita hemat-hemat saja mengerjakannya ini. Umpama yang pertama kita mengerjakan tentang Merdeka Belajar ya. Jadi kita fokus ke Merdeka Belajar, apa yang diharapkan dalam Merdeka Belajar ini. Nah, kita belajar satu-satu ini. Contoh, kalau kita memahami teman-teman sekalian, kita buka di sini tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Kita benar-benar memahami apa itu kurikulum, mengapa kurikulum itu perlu dirubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Nah, kita pahami, benar-benar memahami itu. Setelah kita paham, oh seperti itu, sehingga kita bisa berbagi kepada teman-teman lain. Tidak hanya sekedar berbagi sertifikat atau berbagi aksi nyata gitu teman-teman sekalian. Selesai ini, kita tes kemampuan kita di situ. Baru kita cek kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum dalam pembelajaran itu seperti apa? Bagaimana cara membuat KOSP sesuai dengan karakteristik sekolah kita masing-masing. Kalau teman-teman sudah bisa memberi masukan tentang bagaimana pembuatan KOSP di sekolah teman-teman sekalian, saya pikir dengan sendirinya kepala sekolah atau orang-orang yang mempunyai kepentingan di sekolah teman-teman sekalian tidak mungkin tidak memenuhi kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau tidak dibutuhkan di sana, mungkin teman-teman bisa protes. Saya kalau demikian, saya tidak akan lagi membantu yang lain. Kalau pelajaran saya tidak ditambahkan, saya akan mencari tempat lain mengajar. Nah, tentu mereka akan merasa rugi kalau kita belajar ke tempat lain. Oleh karena itu, saya yakin ketika kita menguasai ini semua teman-teman sekalian, secara tidak langsung, kita memberi penekanan kepada mereka bahwa kita sebagai guru bahasa Arab itu bisa memahami tentang kurikulum. Memahami bagaimana tentang mengambil cara peminatan bukan hanya ditentukan oleh orang-orang yang berkepentingan atau orang-orang yang sesuai dengan keinginannya saja, gitu. Tapi memang benar-benar proporsinya, apalagi di situ ada guru I3K, guru PNS yang mengajar bahasa Arab sampai tersingkir ke sekolah lain untuk mencari GP. Nggak enak, tidak enak kan rasanya kalau kita di sekolah kita semestinya ada pelajaran bahasa Arab untuk memenuhi target 24 GP. Itu kita harus mencari ke sekolah lain, padahal di sekolah itu sebenarnya bisa dipenuhi kita. Seolah-olah kita dianggap sudahlah Anda tidak terlalu digunakan, silakan cari GP di tempat lain. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kita teman-teman sekalian di dalam topik ini kita pelajari satu-satu. Setelah selesai kita memahami, memang ada sih trik-triknya yang cepat, trik-triknya sebagaimana disampaikan oleh Ustazah Ira kemarin. Ada trik cepat untuk mendapatkan itu. Triknya sudah, tinggal buka googling, cari jawabannya saja di situ. Tinggal tulis jawaban, nanti ketika mengisi post test untuk video dan lain sebagainya, di skip aja kan, skip. Tapi tidak menambah pengetahuan kita. Jawabannya kita tinggal jawab saja di situ. Tapi bukan itu kan tujuan inti kita adalah thalabul ilmi. Kan mencari ilmu itu wajib, bukan mencari sertifikat yang wajib, tapi thalabul ilmi faridotan ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, bukan thalabul ijazah, tapi intinya thalabul ilmi. Tapi sekarang terbalik teman-teman sekalian. Di mana-mana saya dengar, di setiap sekolah yang saya kunjungi, termasuk tadi saya menyampaikan materi tentang budaya positif, disiplin positif ya, yang berkaitan dengan segitiga restitusi, bagaimana cara menangani permasalahan siswa, bagaimana cara mengajar dengan baik dan seterusnya. Pandangan mereka itu, pikiran mereka sebagaimana prolog saya tadi. Sertifikat. Seakan-akan dari tidur sampai ke tidur lagi yang ada di pikiran mereka untuk memenuhi kinerja atau pengelolaan kinerja kalau di dalam PMM ini. Jangan sampai itu teman-teman sekalian. Sebab
para ulama dahulu pernah berkata juga, ulama Timur Tengah berkata seperti ini. Eropa bukan fitnah ya. Eropa atau orang-orang yang punya kepentingan ingin merusak peradaban suatu bangsa melalui 3 aspek. Itu mereka akan merusak peradaban suatu bangsa itu melalui 3 aspek. Yang pertama aspek rumah, minal bait. Wa ba'da zalika fi tarbiyah, di dalam pendidikan. Wa ba'da zalika fi al ulama, ulamanya. Jadi rumah tangga, al-bait, kemudian pendidikan, at-tarbiyah, kemudian para ulama atau orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan. Nah, apa itu, bagaimana cara menghancurkan menghancurkan peradaban suatu bangsa melalui rumah? Maka sekarang ini coba teman-teman perhatikan. Kita generasi sekarang itu tidak lagi peduli dengan keinginan-keinginan bagaimana mengurus keluarga dengan baik, terutama seorang ibu ya. Nah, seorang orang tua sekarang itu tidak lagi bangga menjadi orang tua mengurusi anak-anak. Banyak seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman di dalam ini, teman-teman Bahasa Arab ini lebih mementingkan keluarganya, pendidikan keluarganya ketimbang untuk mementingkan sertifikat, teman-teman sekalian. Yang kedua melalui pendidikan. Bagaimana cara menghancurkan peradaban melalui pendidikan? Sibukkan gurunya dengan administrasi seperti yang kita lakukan saat ini. Para guru itu sangat sibuk dengan administrasi sehingga melalaikan apa yang menjadi tugas pokok, tugas fungsi utamanya itu apa sebagai seorang guru. Mereka lebih cenderung memilih itu. Dan para ulamanya itu disibukkan dengan politik sekarang. Ulamanya lebih cenderung berpolitik. Kalau dulu kan, zaman dulu, para pejabat-pejabat itu datanglah ke rumah para ulama. Jadi umaro itu sungkem ke rumah ulama. Tapi sekarang terbalik, banyak ulama yang sungkem kepada umaro. Apa seperti itu. Nah, itu sudah terlihat tanda-tanda bahwa peradaban kita itu mulai digerus. Tapi saya harap melalui forum kita MGMP Bahasa Arab itu, Bahasa Arab ini, itu semua tidak terjadi. Bahkan yang terjadi sebaliknya, kita memperkuat peradaban kita melalui pembelajaran Bahasa Arab ini. Walaupun kaitannya Bahasa Arab ini semakin hari semakin tersisi. Bukti tersisinya apa? Kalau dahulu pelajaran Bahasa Arab ini itu dipelajari dari SD sampai ke SMA kelas 3 maupun SMK kelas 3. Dari kelas 1 sampai kelas 12. Sekarang apa? Tersisi hanya belajar Bahasa Arab itu pun tidak jelas, CP ATP-nya tidak jelas ya. Antara ada dan tiada ya. Antara ada dan tiada. Yang ada cuma di fase F dan itu di kelas 11 dan di kelas 12. Dan guru-gurunya juga. Nah, saya yakin sekarang, maka saya bangga dengan teman-teman Bahasa Arab di sini ya. Saya lihat sudah banyak yang terlibat di dalam di dalam kegiatan pemerintah, terutama PPGP ya, program pendidikan guru penggerak ini. Jadi teman-teman sebagai guru Bahasa Arab itu mestinya menggerakkan guru-guru Bahasa Arab lainnya untuk bergerak bagaimana menjaga eksistensi Bahasa Arab ini, menjaga eksistensi MGMP Bahasa Arab ini, sehingga bisa dilihat di di dalam dunia pendidikan bahwa keberadaan kita ini memang dibutuhkan, diharapkan kita ini. Jangan sampai kita itu seakan-akan dianggap tiada. Anta guru Bahasa Arab? Nah, mana guru Bahasa Arab? Tayyib. Anta tu'allim ar-riyadah, engkau mengajar olahraga. Kemudian anta muallim lughatul arabiyyah. Nah, mana muallim lughatul arabiyyah? Al-an lianna lughatul arabiyyah ma ghairu mawjud fi hadhihi al-manhaj. Anta tu'allim informatika, komputer. Jadi kita itu seakan-akan hanya sekedar memenuhi saja di situ, tidak mempunyai kepentingan apa-apa bagi mereka, tidak dianggap apa-apa. Jadi kita guru Bahasa Arab banyak itu, tanya teman-teman di daerah atau di mana-mana itu teman-teman. Ada yang mengajar cuma mengajar seni budaya, ada yang mengajar bulog, ada yang mengajar bahasa mengajar bahasa daerah, ada yang mengajar seni budaya, ada yang mengajar olahraga dan seterusnya itu. Seperti itu. Dan kita kadang-kadang menerima saja, tidak protes.
Apa yang salah? Apakah kita yang salah atau kebijakan yang salah? Saya pikir semua kita itu terlibat di situ dalam kesalahan itu. Sebab kita pun menerima kesalahan itu. Begitu teman-teman sekalian ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat sertifikat-sertifikat itu teman-teman sekalian. Jadi sertifikat itu dikerjakan melalui ini. Jadi teman-teman buka link ini di pelatihan ini. Jadi pelatihan ini teman-teman sekalian kalau bisa dimungkinkan 1 bulan 1 sertifikat sudah cukup. Tapi benar-benar dipahami. Saya semenjak dari awal PMM ini berlaku, saya baru 5 sertifikat saya kerjakan. Tapi saya pahami bagaimana asesmen dalam kurikulum merdeka, bagaimana perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka, sehingga saya bisa mampu menjelaskan kepada teman-teman yang lain, terutama teman-teman di wilayah saya, Sumatera Selatan, ketika mereka bertanya tentang bagaimana struktur kurikulum merdeka, bagaimana cara belajar di dalam kurikulum merdeka. Sebab ini salah satu di PMM ini, salah satu platform yang mana kita di sini diharapkan mampu menerapkan kurikulum merdeka secara utuh melalui platform ini. Jadi kita pilih saja yang sesuai dengan kita. Umpama bagaimana melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan bagaimana memahami apa itu pelajar Pancasila, kita pilih di situ. Bagaimana diferensiasi dalam proses pembelajaran. Kalau kita mau bahas satu persatu, ini banyak sebenarnya. Nah, makanya ada usulan bagi teman-teman lain di tempat saya itu, bahwa setiap topik di dalam inilah yang kita bahas. Apa itu diferensiasi dalam pembelajaran? Sebab untuk memahami sesuatu itu kadang-kadang setiap kepala itu berbeda teman-teman sekalian. Ketika saya menyampaikan A, mungkin di kepala teman-teman sekalian ada yang menjawab dari B sampai Z pemahamannya. Ada juga sih yang pemahamannya sama, yang satu frekuensi A. Nah, hal itulah yang membuat kita harus sama-sama duduk bersama, bertanya, saling bertukar informasi, saling bertukar pengetahuan. Sebab teman-teman sekalian, kita tidak bisa akan memaksakan pemikiran kita kepada orang lain. Saya tidak bisa memaksakan pemikiran saya kepada teman-teman sekalian harus menurut apa yang saya katakan. Tetapi saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan bisa dilakukan secara bersama-sama, sehingga teman-teman juga membuka wawasan untuk belajar apa yang saya pelajari. Entah itu pemahamannya dari aspek yang mana, sisi yang mana, saya pikir tetap itu intinya. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau saya mempelajari ini, maka ketika kita belajar bersama-sama, maka akan bertambah pengetahuan kita tentang hal ini, pembahasan kita atau pemahaman kita tentang apa yang kita pelajari secara bersama-sama ini. Mungkin pemahaman saya tentang PMM ini gambarannya seperti A ya, tapi mungkin teman-teman gambarannya seperti B. Nah, bahkan mungkin dari awal ketika PMM ini terbit tahun 2021 ya, yang sudah populer tahun 2021, teman-teman nggak ngerti itu apa itu PMM, untuk apa itu PMM. Mungkin yang login PMM pun mungkin baru sekarang-sekarang ini login ke PMM itu. Padahal di daerah-daerah mungkin daerah-daerah terpencil itu karena kebijakan kepala sekolahnya untuk memanfaatkan ini dengan lebih baik, mungkin lebih dahulu mereka daripada kita, teman-teman sekalian. Begitu teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikat, sekali lagi untuk mendapatkan sertifikat itu, tinggal kita lihat di sini. Kita lihat aja di sini. Apa-apa yang perlu kita jawab, apa-apa yang perlu kita pelajari. Kalau memang tujuannya hanya sertifikat saja, yaitu tadi, teman-teman sekalian cukup googling, cari jawabannya, apa itu kurikulum. Umpamanya di sini ada soal latihannya ya. Nah, latihan pemahamannya. Nah, bisa di googling. Di dalam googling itu jawaban untuk untuk PMM topik kurikulum. Ada semua itu di dalam googling itu. Ada jawaban semuanya itu. Tinggal pilih, tinggal kita catat. Nanti ketika isi di sini, nah, hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum
di sini. Apakah murid, peraturan, pemikiran guru atau keputusan sekolah. Kita awalnya mungkin bisa terserah kita jawabannya apa. Umpamanya A, umpamanya. Kemudian yang selanjutnya kita jawab apa sifat kurikulum, berubah-ubah atau dinamis, umpamanya. Terus kita lanjut. Kemudian faktor apa saja yang bisa mempengaruhi adaptasi kurikulum, penentu kebijakan atau kemauan pembuat kurikulum atau apa, umpamanya seperti itu. Nah, di sini nanti bisa diulang untuk latihan, tapi untuk di situ kita ingat-ingat, kita catat saja di sini, catat. Oh, itu jawabannya. Jadi ketika nanti ada di post test, lebih kurang seperti itu. Benar kata Ustaz Zaira kemarin, bahwa kita nanti kalau kita tidak bisa menjawab, akan selalu diperintahkan ulang lagi topik ini, ulang lagi baca topik ini atau simak topik ini untuk supaya dipelajari lagi, sehingga kita bisa menjawab dengan baik dan benar. Nah, ketika kita sudah selesai membuat dengan baik, teman-teman sekalian, nanti kita dapat perintah di situ, lakukan aksi nyata. Nah, ketika kita diperintahkan membuat aksi nyata, ini teman-teman sekalian, kenapa kurikulum itu harus berubah? Umpamanya, tinggal lihat perintahnya, itu ada perintahnya, baca di perintah ini aja, deskripsinya apa. Jadi deskripsinya, Pak sekolah kena belajar terus seperti ini. Kemudian refleksinya, saya sangat senang karena membantu memberi pemahaman kepada teman sejawat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tinggal ikut saja arahan-arahan itu. Nanti teman-teman sekalian, supaya tidak terlalu sering, ya, supaya tidak terlalu sering dipinta untuk mengulang atau tidak diterima dikeluarkan sertifikatnya, teman-teman harus lihat benar-benar di sini harus ada salah satu syaratnya, itu minimal ada refleksi kegiatan dari guru atau teman sejawat dan siswa. Nah, untuk refleksi ini tidak usah terlalu susah-susah teman-teman sekalian. Lama ini tuh teman-teman sekalian banyak yang ingin ketemu langsung dengan orang, tidak usah susah-susah, cukup buat Google Form di situ. Tolong teman-teman isi Google Form saya, ini materinya. Tolong tulis nama, asal instansinya apa, kemudian pertanyaan kita disuruh mereka jawabnya melalui Google Form tersebut. Nah, kita copy saja atau kita SS saja refleksi dari mereka, jawaban dari mereka, kita tempel di situ. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, harus ada dokumentasi kegiatannya. Entah itu sebagai peserta, entah itu sebagai narasumber atau berbagi praktik. Saya ini saya berbagi praktik di sini. Saya memang dari dulu santai ya teman-teman sekalian. Saya ketika berbagi praktik ini resmi nih, saya tetap pakai baju kaos. Bukan tidak sopan, memang seperti itu. Saya bilang ke kepala sekolah, dari kepala sekolah yang pertama kali saya jumpa sampai kepala sekolah sekarang, saya bilang, saya sholat saja kadang-kadang pakai kaos oblong. Masa saya mengajar tidak boleh pakai kaos oblong? Bukan tidak sopan itu teman-teman sekalian. Tapi memang rasa nyaman. Kalau kita tidak nyaman, bagaimana kita mau mengajar dengan baik? Tapi kalau kegiatan-kegiatan resmi mungkin kita harus berpakaian menyesuaikan diri dengan teman-teman. Yang penting sopannya. Tapi karena kegiatan ini berlaku pada saat hari libur, jadi teman-teman sekalian, saya berbagi ini di tahun 2022 awal, ketika awal-awal sosialisasi tentang perubahan kurikulum dan perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Saya langsung sepertinya dipoto seperti ini, langsung saya share kepada teman-teman lain. Maka saya bilang kepada teman-teman lain, kalau ada ilmu, kalau ada pengetahuan, tolong bagikan kepada teman-teman lain langsung. Jangan disimpan untuk diri sendiri. Jangan teman-teman hanya sekedar meng-share, ada pelatihan 32 GP dari ini bla bla bla, harus men-share ke 5 grup WA gitu. Tidak usah diikuti yang seperti itu teman-teman sekalian. Fokus saja ke proses pembelajaran kita. Insya Allah Ustaz Zaira, Ustaz Aseng ya, di MGMP Bahasa Arab kita akomodir untuk sertifikat setiap bulannya ada insya Allah ya. Entah itu sertifikat berbagi praktik baik,
siapapun yang mau menjadi narasumber silakan kita akomodir. Tapi kegiatannya ada di sini ya, di PMM kita. Kemudian apapun itu, saya yakin untuk guru-guru bahasa Arab kita penuhi ya. Ustadz Aceng dan Ustadz Zaira ya. Bab yang menjadi ketua di bagian ini, bagian pengembangan kompetensi ini, Ustadz Zaira. Di ke depan mungkin ada program-program lain, ada berbagi yang lain, mungkin ada berbagi materi, berbagi media pembelajaran, cara membuat media pembelajaran, dan seterusnya. Kalau bisa nanti kita selama sama mengikuti kegiatan-kegiatan ini, mungkin kita berbagi bagaimana cara membuat RPP atau modul ajar berdiferensiasi dan seterusnya ya. Nah, saya pikir ini bisa dipenuhi. Tinggal saja komitmen kita mau mencari sertifikat atau mau mencari ilmu pengetahuan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita ingin mencari sertifikat, berarti sertifikat oriented tadi, fazahabal ikhlas fi talabil ilmi. Hilang keikhlasan kita mencari ilmu gara-gara kita ingin hanya berpikir sertifikat. Nah, satu lagi, kalau kita memiliki sedikit pengetahuan apapun, seperti saya kan cuma sedikit pengetahuan saya tentang hal ini, masih kelumit pengetahuan, mungkin teman-teman di dekat ibu kota seperti Ustadz Aceng ya, Ustazah Ira, Ustazah Ustadz Puji dan teman-teman lainnya, Ustadz Aep ya, yang dekat dengan pusat informasi itu lebih luas pengetahuannya. Tapi saya memberanikan diri karena diperintah oleh ketua Ustadz Aceng, Ustadz Bionda siap Pak Ketua, jadi selalu siap, walaupun sedikit kita mempersiapkan dirilah sedikit-sedikit. Dengan sedikit itu insya Allah ketika kita berbagi hal sedikit seperti dalam Al-Quran itu, ketika kita berbagi hal sedikit maka akan tumbuh 100 buah yang lainnya seperti itu. Maka akan Allah kasih jalan-jalan untuk menambah pengetahuan-pengetahuan lain. Jadi jangan pernah merasa rugi kalau kita berbagi pengetahuan, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, mengenai sertifikat, bukan sertifikat, aksi nyata ya. Ada contoh aksi nyata yang saya selalu yang saya berikan kepada teman-teman di sekolah saya. Jadi aksi nyata itu bisa di ATM. Saya nanti kirim di grup bagaimana contoh bentuk aksi nyatanya. Nanti saya share ulang ya, saya share lagi. Ini ada beberapa aksi nyata, contoh aksi nyata dari teman-teman di sekolah saya. Tunggu ya. Oke. Baik, sudah kelihatan aksi nyata teman-teman sekalian? Sudah, Ustaz. Kelas. Nah, ini contoh aksi nyata yang di sekolah kami itu SMA N 1 Rambutan. Ini istri saya ya, Linda Febriani SEI. Beliau mengajar juga di sekolah saya. Nah, beliau honorer. Ustadz Juanda? Ustadz Juanda masih ada, tapi kok hilang suaranya. Lain kata. Iya. Masih ada kok. Ustadz Juanda masih ada. Oh, hilang. Ya. Jangan di-admit dulu, Bu Ari. Nanti Ustadz Juanda nggak bisa masuk.
Baik. Iya, ini nih. Ustaz Juanda keluar ya. Karena memang di Lampung ini juga lagi musim hujan, Ustaz Ira. Iya. Sambil kita menunggu Ustaz Juanda untuk kembali. Karena tadi lagi menjelaskan pemaparan dari istrinya tentang profil pelajar Pancasila begitu ya. Memang di PMM ini jadi tempat untuk kita referensi gitu ya, asatidz semuanya, Bapak Ibu semuanya. Jadi tempat inspirasi dan juga pemahaman kita tentang adanya kurikulum merdeka, yang mana di kurikulum merdeka juga atau di PMM itu sebagai teman penggerak kita untuk bisa kita untuk aksi nyata, dan juga kita bisa belajar dan juga bisa memberikan pengajaran gitu ya. Dan tadi sudah disebutkan bahwa di PMM tersebut itu ada beberapa menu ya Bapak Ibu. Jadi menu yang kita hadirkan malam ini adalah tentang pengembangan diri, yang mana di pengembangan diri tersebut ada pelatihan mandiri gitu ya. Ada pelatihan mandiri, nanti ada komunitas yang kita sudah join bersama-sama, dan di situ juga ada seleksi kepala sekolah. Apabila kemarin sudah disampaikan sama Ustadz Juanda, apabila kita sudah mengikuti guru penggerak begitu ya. Dan di situ juga ada refleksi kompetensi. Nah, untuk refleksi ini mungkin Bapak Ibu dari kepala sekolahnya diharuskan begitu ya, diharapkan untuk segera menyelesaikan, karena kalau tidak salah tanggal 31 Januari itu sudah harus mengisi refleksi gitu ya, yang refleksi kompetensi kita yang kemarin Ustadz Juanda juga sudah memaparkan itu. Nah, itu yang ada di menu pengembangan diri. Ya. Jadi refleksi itu sejauh mana kita di 4 kompetensi tadi yang sudah diterangkan Ustadz Juanda, kita sudah bisa mengetahui sejauh mana. Nah, dari refleksi tersebut nanti kita bisa mengikuti webinar yang menyesuaikan. Begitu Bapak Ibu sebenarnya. Baik, mana Ustadzah Ira ya? Ustadz Juanda? Belum hadir. Sinyalnya lagi bermasalah. Oke. Untuk menambahkan aja Ustadzah Ari, mungkin ada di antara Ustadz dan Ustadzah di sini ada yang belum bergabung di PMM, kami persilahkan untuk segera bergabung. Dan bila mana ada kebutuhan terkait dengan materi webinar atau peningkatan kompetensi, usulan dari Ustadz dan Ustadzah semuanya pengennya gimana kalau punya usulan mengadakan webinar tentang ini gitu, mungkin apa gitu, mungkin bisa disampaikan kepada kami untuk nanti akan kami tindak lanjuti, dan insya Allah MGMP Indonesia, MGMP Bahasa Arab Indonesia ini menjembatani gitu ya, karena kita ingin belajar bersama-sama. Jadi dari asatidz semuanya mungkin memiliki ide kreatif bagaimana kalau MGMP mengadakan webinar tentang apa, silahkan. Kami sangat welcome sekali menerima masukan bila mana ada saran-saran terkait dengan peningkatan kompetensi. Begitu Ustadzah Ari. Baik, ya betul Ustadzah Ira. Jadi disilakan ya para asatidz, jika nanti kita ada yang mau berbagi praktik begitu ya, akan sama Ustadzah Ira begitu ya, sama Ustadzah Ira dan Ustadz Aceng siap untuk memberikan ruang di komunitas ini begitu ya. Baik Ustadzah Ira, sepertinya Ustadz Juanda belum masuk ini ya, masih belum masuk. Baik Ustadz. Iya belum. Atau mungkin Ustadz Aceng terlebih dahulu sambil menunggu Juanda masuk. Sambil menunggu ya. Iya.
Baik, Ustadz dan Ustadzah, kita sambil menunggu Ustadz Juanda untuk bergabung kembali. Jadi Ustadz Aceng, beliau adalah sebagai ketua akan memberikan sedikit gitu ya sosialisasi mengenai penerbit gitu ya, penerbit yang membersamai, insya Allah yang akan membersamai kita dalam forum FMGMP kita gitu. Jadi Ustadz Aceng sudah, Ustadz Aceng bisa mendengarkan ya? Suaranya kecil, Zahari. Di sini hujan deras. Baik. Oh begitu ya? Ya, saya nggak dengerin, nggak dengar apa-apa saya. Iya. Baik Ustadz Aceng, ini untuk mengisi sejenak, insya Allah nanti semoga Ustadz Juanda bisa bergabung kembali. Jadi mohon Ustadz Aceng mungkin akan ada yang disampaikan terkait dengan penerbit yang nanti selanjutnya akan mensponsori kita dan selain sebagainya, begitu ya Ustadz Aceng? Bisa terdengar Ustadz Aceng? Ya. Cuman kecil aja. Suara saya jelas nggak? Jelas, sangat jelas sekali. Wadih. Ya, Tafadhol Ustadz Aceng, mungkin bisa memberikan sosialisasi sebentar ya terkait dengan penerbit yang tadi sudah disampaikan. Ustadz Juanda kemana Ustadz Juanda nih? Zahira? Ya. Ustadz Juanda nggak bisa masuk Ustadz karena kapasitasnya 100. Oh, harus ada yang keluar ini ya? Ada yang keluar, harus dari Siapa nih yang harus kita keluarin ya? Udah Ustadz. Ini sudah ada yang keluar. Nah, Ya. siapa nih yang mau keluar ya? Keluar, ada yang keluar nih. Baik, Ustadz Aceng. Nah, itu udah 98 tuh, Ustadz Juanda sudah masuk. Oh ya, 98. Masih berjalan Ustadz Aceng sepertinya Pak Juanda. Saya nunggu Ustazah Halimah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Kebetulan Ustazah Halimah masih sholat kalau ada itu, jadi biar sekalian aja gitu udah hari. Oh baik. Ya, kita sambil ini Ustadz ya, mungkin ada yang Ini, Ustadz Juanda sudah masuk. Oh ya, baik. Ini Ustadz Juanda nih. Alhamdulillah. Nah, udah masuk belum tuh? Udah. Memang Januari ini Udah saya admit. iya. Nah, ini beliau nih. Mas Wanted. Kenapa Ustadz? Ustadz Juanda tadi lagi ada, Ustadz. iya. Kita lagi bersemangat untuk mendengarkan bahwa istri Ustadz Juanda ternyata satu sekolahan begitu ya. Ustadz Juanda suaranya belum ada. Suaranya Ustadz Juanda? Oke. Iya Ustadz. Apaan ya? Maaf ya, jadi tadi maklum di daerah. Saya kalau dari kota Palembang itu memang tidak jauh sih. Tapi lumayan lah untuk jangankan di daerah ya, di kota aja kadang-kadang saya ini signalnya hilang. Jadi saya di sini bukan hal aneh. Untung lampu nyala. Kalau lampunya down atau mati ya, padam, maka signal seluruh provider itu hilang semua. Jadi alhamdulillah kita masih bisa nyala lampunya. Baik teman-teman sekalian, saya sampaikan yang tadi ya. Ini sebagai contoh, nanti saya share di ini ya. Saya share di Siap. linknya saja, nanti saya share linknya di dalam kolom chat. Nah ini, jadi ini dijelaskan di situ apa itu profil pelajar Pancasila, dari apa yang kita pelajari melalui video-video itu, melalui apa yang kita pahami dari platform Merdeka Mengajar itu, kemudian pengertian apa itu profil pelajar Pancasila dan seterusnya. Kemudian materi yang berkaitan dengan itu, terus kegiatan yang berkaitan itu, kegiatan di sekolah kami nih teman-teman sekalian. Ini
Kalau ini profil Pancasila ini berkaitan dengan apa namanya? Beriman dan bertakwa ya. Ada di sini contohnya. Ini kalau pernah ke Sumatera Selatan ada Al-Quran besar ya. Kemudian gotong royong, bagaimana anak-anak diajak bergotong royong. Kemudian kemandirian, bagaimana anak-anak dilatih untuk belajar secara mandiri. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian anak-anak kreatif ini membuat apa namanya, kain jumputan ya kalau di Palembang ini. Ini hasil karya anak-anak, asli hasil karya anak-anak itu. Kemudian anak-anak itu diajak berdiskusi atau dan seterusnya. Dan jangan lupa yang paling penting itu tadi umpan balik dari peserta didik. Nah, ini peserta didiknya. Kemudian jangan lupa juga teman-teman sejawat. Jadi ada umpan balik juga dari teman sejawat. Kalau ada. Nah, demikian tidak terlalu rumit ya. Kalau kita sudah memahami itu, berarti kita membuat aksi nyata itu, berarti kita paham apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat melalui program-program PMM itu, teman-teman sekalian. Dan jangan lupa ketika kita memahami itu, kita tanya kepada orang yang kita ajarkan tadi, benar tidak feedback dari mereka bahwa apa yang kita belajar itu sudah benar. Contoh yang satu lagi contohnya. Contoh yang lainnya, ini bisa dilihat. Sudah berubah belum? Atau masih yang tadi? Salah. Nah, ini ada contoh penyebaran pemahaman tentang Merdeka Belajar. Kita tulis saja secara simpel apa itu Merdeka Belajar. Kemudian bagaimana pelaksanaannya di kelas, seperti ini. Tinggal hal seperti ini, tidak terlalu sulit ya teman-teman sekalian. Tinggal kita buat umpan balik seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, jadi tidak terlalu rumit seperti bayangan kita bagaimana membuat hal-hal yang sulit seperti dalam melaksanakan aksi nyata ini. Padahal dalam membuat aksi nyata itu adalah hal yang tidak terlalu sulit dan bisa dibuat sesederhana mungkin, asalkan apa yang kita pelajari itu bisa kita sampaikan ulang di dalam penyampaian aksi nyata itu. Hanya begitu saja teman-teman sekalian dalam melaksanakan itu. Jadi ke depan saya harap dalam kegiatan kita ini nanti juga ada ada penyampaian tentang apa yang dipelajari dalam PMM itu sendiri. Jadi kalau di PMM itu ada tentang di sini ya, di dalam PMM itu ada topik tentang profil pelajar Pancasila, kita pelajari juga nanti, kita buat pertemuan nanti Ustaz Zaira, jadi sebagai inspirasi kita juga ya. Jadi nanti kita buat juga bagaimana cara mengajarkan P5 di sekolah kita masing-masing. Jadi guru bahasa Arab bisa menjadi koordinator P5, dan koordinator P5 itu menjadi menambah GP kita 2 GP. Jadi kalau kita mau megang 3 kelas berarti kita mengkoordinatori 3 kelas berarti 6 GP itu kalau kurang GP di situ. Kemudian bagaimana mengajar proses pembelajaran berdiferensiasi. Siapa yang mau menyampaikan belajar berdiferensiasi? Bukan harus saya, tapi bisa mungkin besok-besok Ustaz Zaira, besok Ustaz Aceh Kumarudin, besok Ustaz Ari, seperti itu. Besok lagi mungkin guru-guru yang dari Aceh, dari Padang, dari Jambi, dan seterusnya. Kita bergiliran, bergantian seperti itu. Jadi kita semua memiliki pengetahuan yang sama, menambah pengetahuan yang sama untuk hal-hal yang positif, untuk kompetensi kita sebagai seorang guru. Jadi selain pedagogi kita menambah, juga kepribadian kita menambah, sosial kita itu bisa bertambah, serta keprofesionalan kita dalam proses pembelajaran itu akan menambah juga teman-teman sekalian. Nah, sampai di situ teman-teman, saya siapkan dulu share screen untuk di-share di grup. Di-share di grup atau di-share di sini saja ininya, di kolom chat ya. Bisa Ustaz, bisa di sini dan di grup juga ya, karena mungkin masih ada guru yang bukan guru mengajar bahasa Arab seperti kemarin. Begitu Ustaz? Oke, siap. Iya. Baik, saya siapkan ininya, G-Drive-nya. Sambil kita menyiapkan G-Drive-nya, silakan kalau ada pertanyaan atau apa Ustaz Zaira. Jadi jangan sampai pukul 9 benaran ya. Kasihan kawan-kawan yang lain. Baik Ustaz.
Syukron, terima kasih sudah diberikan penjelasan, dan tadi ada pemaparan kita kepada PMM. Langsung ke aplikasi ya, asatidz semuanya, Bapak Ibu semuanya. Jadi bagaimana cara kita membuat aksi nyata begitu ya di situ, tetapi tadi dikatakan bukan hanya sekedar ijazah, tapi benar-benar bukan ijazah, artinya sertifikat gitu ya, tapi tolabul ilminya. Jadi ada rasa ikhlas, karena benar Ustadz Juanda, jadi ada yang terkadang menonton videonya itu yang penting tonton sampai selesai begitu ya. Jadinya pemahamannya ya. Dan ini Ustadz Juanda, bahkan ada mungkin bocoran-bocoran ini Ustadz Juanda, bocoran apa ya, untuk kunci jawaban, kira-kira begitu ya Ustadz Juanda ya. Mungkin kalau kita yang di grup FMGMP ini dan pengajar bahasa Arab, insya Allah kita tidak seperti itu ya para asatidz ya. Kita belajar, jadi kita memahami dan kita bisa berbagi pengetahuan. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Ustadz Juanda akan share, kita buka termin untuk. Sudah saya share itu Ustadz Ari. Afan Ustadz Ari, sudah saya share. Iya. Di sini ada pertanyaan. Ustadz Juanda izin bertanya, katanya jika mapel pilihan tidak dapat ikut proyek, apakah ada dasar bahwa bahasa Arab dapat menjadi koordinator P5? Jadi teman-teman sekalian, P5 itu bisa include dalam kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler itu seluruh mapel, mulai dari mapel pendidikan agama Islam sampai pelajaran terakhir kalau di SMA ya. Iya. Nah, siapapun yang mengajar, entah itu guru agama, entah itu guru matematika, bahkan sampai guru bahasa Arab, itu boleh menjadi koordinator P5. Tidak ada kaitannya guru mapel itu dengan tidak boleh menjadi koordinator P5. Jadi P5 itu siapapun bisa menjadi koordinator, asal ada SK-nya dari pemangku kebijakan di sekolah teman-teman sekalian, entah itu apa dari sekolah. Jadi siapapun boleh menjadi P5, sebab P5 itu bisa include dengan mapel tertentu, bisa include dengan kegiatan co-kurikuler di sekolah tersebut, bisa terlepas dari kegiatan di sekolah tersebut. Contoh, kalau mau mengadakan kegiatan yang berkaitan mungkin dengan bahasa Arab ya, mungkin tidak ada kan mungkin secara khusus yang berkaitan dengan kegiatan bahasa Arab, tapi mungkin ada di dalam P5 itu namanya di dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu mungkin bisa include di situ teman-teman sekalian. Jadi tidak ada keharusan teman-teman sekalian, tidak ada kekhususan untuk mapel-mapel tertentu saja yang bisa menjadi koordinator P5. Saya sebagai guru bahasa Arab bisa menjadi koordinator P5. Guru PKWU bisa menjadi koordinator P5. Guru apa saja bisa menjadi koordinator P5. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau umpamanya mengajar bahasa Arab cuma 2 guru GP kurang 4 GP, cukup menambah menjadi koordinator P5 2 kelas. Cukup berarti untuk memenuhi GP-nya. Memang agak beda sedikit kalau P5 ini, jam P5 ini agak terakhir dihitung-hitungnya itu, dan juga ada penguploadan khusus kalau bagi mereka yang menjadi operatornya. Jadi operator harus memahami bahwa untuk P5 ini harus ada upload khusus SK-nya bahwa beliau ini mengajar seperti tugas tambahannya, seperti tugas tambahan. Jangan dianggap mapel saja, tapi dianggap sebagai tugas tambahan sebagai koordinator P5. Dan banyak teman-teman bahasa Arab di daerah di tempat kami juga sudah melaksanakan itu dan bisa diterima GP-nya. Gitu teman-teman sekalian. Bisa valid begitu ya Ustadz Juanda ya? Ya. Baik, tapi terakhir begitu ya Ustadz ya. Kalau ya, yang valid pertama itu iya, baik. Oh ya, satu lagi ada pertanyaan lagi. Berapa jam kita harus mengajar bidang studi untuk menjadi koordinator? Saya pikir terserah mau berapa jam pun. Kalau memang bisa mengajar umpamanya hanya untuk memenuhi GP seperti saya bilang tadi, kita umpamanya diberi sekolah tugas umpama hanya 4 kelas ya bahasa Arab. 4 kelas itu kalau di kelas 11, kalau di kami itu setiap kelas itu dihitung 5 GP ya.
4 kelas berarti baru 20 GP. Berarti dia bisa menjadi guru atau koordinator P5 5 kelas, 2 kelas. Jadi dihitung 4 GP sebab satu kelas itu dihitung 2 GP. Sebagai koordinatornya itu dihitung 2 GP, 2 GP. Jadi 20 ditambah 4 cukup pas seperti itu. Tapi memang biasanya untuk pencairan biasanya dihitungnya terakhir seperti tugas tambahan lainnya. Yang pertanyaan lagi ada Zaini. Iya, buku Ustadz sudah ada yang direvisi sesuai dengan PASI F untuk SMA. Ini siapa ini yang bertanya ini? Saya memang ada buku dari 3 serangkai, tapi sekarang saya terikat kontrak dengan Ustadz Aceng dan Erlangga bahwa kami sekarang sedang menggodok membuat buku khusus MGMP. Jadi seluruh MGMP bahasa Arab se-Indonesia diharapkan nanti bisa menggunakan buku ini. Jadi saya terikat kontrak dengan Ustadz Aceng, saya tidak mau revisi buku saya yang di 3 serangkai. Saya sekarang lagi menyusun bersama Ustazah Mas Pala, Ustazah Ira, Ustazah Yona, dan Ustadz Irfan itu untuk menyusun buku khusus bagi kita. Tapi terbitannya terbitan Erlangga, keren ya. Erlangga yang menerbitkan buku MGMP. Dan teman-teman nanti mungkin ada pengarahan khusus nanti suatu waktu ya, bahwa kita ini ada berapa yang mengendorse kita ini, ada Alef, ada Erlangga ya. Itu hasil kerja keras ketua MGMP kita, Ustadz Aceng Komarudin. Beliau memang konsis di situ. Jadi teman-teman sekalian mungkin tinggal tunggu saja, mungkin insya Allah tahun ajaran baru kalau sesuai jadwal insya Allah terbit buku MGMP bahasa Arab, buku bahasa Arab sesuai dengan kurikulum Merdeka. Begitu teman-teman sekalian. Selanjutnya ada pertanyaan lain Ustazah Ira? Ya, ini mungkin untuk menghemat waktu Ustazah saja. Lara. Ustazah Lara ya. Terkait umpan balik, apakah wajib atau tidak? Jadi sebaiknya harus ada umpan balik, entah itu dari siswa yang kita ajar, entah itu dari teman sejawat. Kalau tidak ada itu biasanya disuruh revisi, tolong revisi seperti itu. Nah, berarti di situ ada yang kurang. Maka teman-teman sekalian kalau bisa harus lengkap di situ, mulai dari materi yang kita pahami, pemahaman kita terhadap materi atau topik apa yang kita pelajari, serta jangan lupa di situ kita mencantumkan juga umpan balik atau flashback atau feedback ya dari teman-teman sebagai guru atau juga dari murid kita yang kita ajar yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian artinya untuk menjadi koordinatornya hanya bisa di kelas 11 dan kelas 12 saja. Tidak. Jadi kelas 10 itu bisa menjadi koordinator walaupun kita tidak mengajar bahasa Arab. Di kelas 10 kita bisa menjadi koordinator P5 walaupun koordinator P5 itu di kelas 10. Kita mengajar di kelas 11 ya. Tapi bisa menjadi koordinator di kelas 10. Begitu teman-teman sekalian. Sepertinya banyak yang bertanya ini ya, tapi kita sudah pukul 20.25 ini ya. Siap, ini ada ya. Tapi memang asik Ustadz, ini jadi langsung terpakai gitu ya, ilmunya langsung diterapkan. Iya. Di sini kita lihat ke Ustazah Najmi yang sudah raise hand ya. Ustazah Najmi, disilakan. Syukron Ustazah Ari. Assalamualaikum Ustaz Juanda, izin bertanya. Untuk pelatihan mandiri di PMN ini ada banyak topik kan ya, apakah kita harus mengikuti dari awal topik, harus secara berurutan atau kita boleh memilih-milih sesuai kebutuhan kita? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita sudah mengupload aksi nyata, itu kira-kira lama ya proses validasinya Ustaz, sebab saya udah ada satu yang sudah saya upload tapi sudah 1 minggu sih kurang lebih belum ada ini hasil gitu, belum ada, masih proses gitu ya, masih menunggu gitu. Itu aja sih Ustaz, terima kasih. Baik Zah, terima kasih. Langsung saja Ustazah. Iya. Jadi tidak terlalu ini. Jadi memang
kita diharapkan yang pertama harus memahami dulu yang pertama itu, yaitu kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Minimal yang itu dulu yang pertama. Baru kemudian setelah itu pilih terserah yang sesuai dengan kita. Kan banyak pilihan itu, ada 44 pilihan itu topiknya itu. Nah, untuk menjadi pengurus, salah satunya pengurus komunitas, di situ salah satu syaratnya harus menyelesaikan 2 topik itu dulu, yaitu topik Merdeka Mengajar dan belajar Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Jadi untuk pemilihan topik itu diserahkan ke kita, mana yang kita butuh saat itu. Mungkin ada yang butuh tentang berdiferensiasi, silakan kerjakan berdiferensiasi. Kemudian ada yang butuh tentang profil pelajar Pancasila, kerjakan profil Pancasila. Tidak apa-apa dipilih-pilih atau dipilah-pilah, kita sendiri yang memilah-milah. Nah, tentang masalah tadi diterima oleh mereka itu lama atau tidak, biasanya ada yang kurang di situ, atau memang perlu pemikiran yang jelimet dari mereka untuk menelaah apa yang kita kerjakan. Jadi apa yang ada di dalam aksi nyata yang kita lakukan itu memang benar-benar ditelaah oleh mereka, dan itu sebagai catatan kita. Maka ketika kita menyelesaikan satu topik, maka kita nanti di dalam profil kita itu dikasih 1 bintang, 2 topik 2 bintang, dan seterusnya. Seperti kalau Argentina umpamanya sudah juara dunia 2 kali atau 3 kali, maka ada 3 bintangnya. Seperti itu, ada bintang-bintangnya. Gitu dah, Najmi. Ustazah Najmi bagaimana? Yakfi Ustazah, syukran. Namun semoga sempat ini validasi ya. Insya Allah. Ya, untuk ngecek itu biasanya hari Rabu, Zah. Hari Rabu biasanya. Hari Rabu. Biasanya ini Ustaz ya, Ustaz Juanda minggu pertama dan minggu ketiga kalau tidak salah. Ya, minggu pertama dan minggu ketiga hari Rabu. Harinya hari Rabu biasanya seperti itu. Entah itu hari Rabu pagi atau hari Rabu malam. Dari hari Rabu jam 00 sampai jam 11.59. Biasanya syukran Ustaz. Tapi jangan dicek terus, dipantau terus dari jam 00 sampai jam 11.05. Ngeceknya sambil ngerjain topik lain ya Ustaz ya. Iya benar Ustaz Najmi ya. Tapi itu tadi saya bilang, tidak usah terlalu sering, terlalu banyak yang dikerjakan. Umpamanya ada kawan-kawan itu dalam 1 bulan itu mengerjakan 5 topik. Itu apa yang dipelajari ya? Memang tidak mengajar lagi gitu. Cukuplah sedikit-sedikit 1 bulan itu mungkin untuk di PMM 1 topik saja. Yang lainnya mungkin kita bisa bahas di dalam grup komunitas kita ini. Jadi grup komunitas ini teman-teman sekalian, nanti tanda tangan itu diterima itu. Jadi komunitas siapa? Umpama di sini ketuanya saya. Nanti diketahui oleh Ustadz Aceh. Saya tanda tangan dan Ustadz Aceh tanda tangan. Itu dihitung benar-benar sebagai umpama 32 GP diterima di pengelolaan kinerja atau e-kinerja. Berlaku sertifikatnya. Tidak perlu umpamanya kan langsung ke kementerian sertifikatnya, tidak. Termasuk juga yang komunitas di sekolah. Kalau kita ini sudah terlalu luas ya se-Indonesia. Komunitas di sekolah saja diterima tanda tangan ketua komunitas dan kepala sekolah. Kalau di kita ketua komunitas dan kepala MGMP-nya atau ketua MGMP. Gitu Zah. Syukran Ustaz. Ustaz Juanda masih ada yang tanya, ini kita doa lagi aja Ustaz ya. Ini ada Ustazah Nur Bulan. Jadi aksi nyata itu apa sih gitu ya? Feedbacknya bagaimana begitu caranya? Aksi nyata itu apa? Aksi nyata itu umpamanya kita sudah mempelajari suatu topik. Umpamanya kita mempelajari topik tentang Merdeka Mengajar atau kurikulum Merdeka. Ketika kita mempelajari kurikulum Merdeka itu dari topik 1 sampai topik terakhir. Nah, berarti di situ kita memahami secara detail apa itu yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka. Ketika selesai memahami itu, kita akan dites itu. Tesnya mandiri juga, bisa ngepek tadi ya, bisa ngepek melalui googling tadi ya. Bisa nyontek melalui googling tadi. Tapi kalau kita kalau kita sudah memahami benar-benar mempelajari tadi, tidak perlu lagi googling atau nyontek ya. Langsung jawab sesuai dengan apa yang kita pahami dari video yang kita pelajari. Nah, setelah selesai itu semua, maka kita membuat aksi nyata tentang pemahaman kita, ditulis dalam entah itu berupa bentuk PDF yang dari Canva, entah itu PDF yang dari Microsoft Word,
entah itu PDF-nya dari apa namanya PPT, PowerPoint, yang jelas bentuk filenya itu berupa PDF ya. Entah itu awalnya dari apa namanya dari Canva, entah itu dari Word, entah itu dari PPT. Yang jelas itu yang harus kita buat. Kita buat susunan pertamanya dari pemahaman kita tentang apa yang kita pelajari itu. Apa itu kurikulum merdeka, apa saja yang dibutuhkan dalam kurikulum merdeka, modul 1 itu berisi apa, dan seterusnya. Nanti kita foto kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan dalam melaksanakan itu. Yang terakhir ada umpan balik dari siswa. Adakah teman-teman kalian yang memahami tentang apa namanya kurikulum merdeka? Apa itu kurikulum merdeka? Minta pendapat dari teman-teman. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan kurikulum merdeka yang saya ajarkan kepada teman-teman lain? Nah, itu tadi saya bilang tidak harus tatap muka langsung, bisa menggunakan HP ya. Umpamanya WA tapi di screenshot hasil screenshot itu ya. Di WA buat pertanyaan. Assalamualaikum Ustazah A, saya membuat aksi nyata A. Bagaimana menurut Anda tentang hasil karya saya? Dibuat di situ. Hasil jawabannya di screenshot, dimasukkan ke dalam file-file kita itu. Nanti disitulah hasilnya. Gitu teman-teman sekalian. Itu yang dimaksud dengan aksi nyata. Jadi aksi nyata itu bukti pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari. Begitu. Lanjut, Zah. Asawit wiru masmu ya Ustazah Ari. Oh, maaf ya. Afwan. Ustaz, ini ada penanya kembali. Ini mapel bahasa Arab bisa masuk unsur P5 atau tidak, Ustaz? Bisa dijadikan proyek begitu? Atau ya, berbeda proyek itu P5 sendiri, bahasa Arab memang mapel yang harus diajarkan begitu? Ya, kalau bahasa Arab kan mapel tersendiri. Kalau P5 itu tersendiri juga. Itu tadi P5 itu kan bisa include terhadap suatu mapel. Umpamanya mapelnya mapel PKN atau mapel biologi. Kalau bahasa Arab mungkin ada di bagian tertentu ya, di tema apa ya? Di tema ketuhanan yang Maha Esa atau berkebinekaan global, anak-anak disuruh untuk belajar bahasa Arab atau apa proyeknya. Kita susun proyeknya itu sesuai tidak dengan harapan yang ingin dikembangkan oleh sekolah. Tapi biasanya untuk proyek ini itu ditentukan oleh pihak sekolah. Dibuat kesepakatan di awal pertemuan, awal semester. Jadi semester 1 itu sudah menentukan proyeknya apa. Mungkin ada proyeknya mungkin gaya hidup berkelanjutan, kemudian suara demokrasi, kemudian kearifan lokal, kemudian ada kewirausahaan umpamanya. Ditentukan itu di awal tahun, dan kita guru bahasa Arab bisa terlibat di situ, entah itu di berkebinekaan global, entah ya, Ustaz Juanda. Ustaz Juanda. Bagaimana itu berdemokrasi. Walaupun kita mengajar bahasa Arab itu tetap dihitung sama. Baik, itu teman-teman. Ya, baik Ustadz, ini sepertinya masih ada yang bertanya lagi ini ya. Kita tambah 2 orang lagi aja Ustadz ya. Nanti insya Allah ini pukul 20.35, jadi pukul 20.40 kita selesai. Nanti ada Ustadz Aceng yang ingin memberikan sosialisasi. Ustadz Juanda, ini maaf ada Ustadz Asbirin ini bertanya satu. Ya Ustadz ya. Oke, tafadhol Ustadz Yos, Ustadz Yos atau Ustadz Asbirin? Ustadz Asbirin. Oh, dari Oku ya. Oku ini Sumatera Selatan, ini sama dengan saya ini. Oh, Masya Allah. Iya. Dari MTS Negeri 1. Tafadhol Ustadz Asbirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ngajar di MTS 1, tapi sebelumnya saya dari Universitas Selatan dari orang tua. Saya ditugaskan di kampus belajar. Saya ingin tanyakan Ustaz, adakah apa itu yang sudah ada di Batu Raja ini Ustaz? Bagi informasi yang
bisa berkomunikasi langsung dengan kawan-kawan yang ada di Batu Raja. Tidak ada tak gitu kan. Diskusi bahasa Arab di Batu Raja. Terima kasih satu itu yang saya tanyakan. Afwan, intinya apa Ustadz Asbiri? Saya kurang jelas suara di sini. Putus-putus suaranya di sini. Entah Ustazah yang lain, Ustazah Ari bisa menjelaskan? Ya, kurang. Guru Mas Ustaz, Guru Wadi. Mungkin Ustadz Asbiri bisa diulang kembali? Ini saya mau menanyakan Ustazah ini mau nanya sudah ada di ini sudah terbentuk KMJP khusus untuk bahasa Arab. Karena saya sebelumnya dari Oxford Selatan, belum tahu persis kita sudah ada tak di Oxford ini. Kita sudah ada arahan gitu. Saya pengen bertanya ke beliau. Ya Ustadz, saya Ustadz Asbiri ya. Jadi untuk perkumpulan bahasa Arab ya. Jadi untuk perkumpulan bahasa Arab kita di Sumatera Selatan, biasanya kalau kami di Kabupaten Banyuasin ada khusus, tapi untuk di Sumatera Selatan itu kemarin, tapi belum disahkan ya, belum diresmikan, belum ada pertemuan khusus guru bahasa Arab Sumatera Selatan, yaitu sebagai sebagai yang mengurus itu nanti ada Ustadz Eko, ada Ustazah Desiana, Ustazah Dewi Aryani. Nanti kita mungkin akan ada pertemuan khusus untuk yang Sumatera Selatan Ustadz Asbiri ya. Seperti itu insya Allah. Nanti kita untuk ada kegiatan-kegiatan mungkin ada khusus nanti. Minta pengarahan nanti juga dari Ustadz Acing Komarudin sebagai pengurus pusat ya. Demikian Ustadz Asbiri. Ustadz Asbiri. Ya. Ustazah Ira, ini maaf dari tadi sepertinya Ustazah Ira raise hand ya. Tafadhali Ustazah Ira. Ya, terakhir. Ya, terima kasih Ustaz Ari. Ustaz Juanda, mohon maaf. Terima kasih ya Ustaz Juanda, sebelumnya tidak sekedar ilmu yang disampaikan, tapi muatan motivasinya luar biasa. Pertama, saya ingin sharing. Alhamdulillah saya sendiri guru bahasa Arab di SMA dan saya juga PJ proyek PJP 5 karena minimal 3 kelas ya. Minimal 3 kelas maksimal itu maksimal 3 kelas ya, bukan minimal, maksimal 3 kelas. Maksimal 3 kelas saya diakui 6 JP dan alhamdulillah valid untuk info GTK saya. Jadi untuk Ustadz dan Ustazah tadi mungkin ada yang menanyakan apakah bisa guru bahasa menjadi koordinator P5. Alhamdulillah saya koordinator P5, memang validnya terakhir kemarin. Sempat juga kan saya WA Ustadz Juanda kok tidak valid gitu ya. Ternyata iya, tapi ternyata alhamdulillah akhirnya valid, aman berarti kan ya. Terus kemudian yang saya tanyakan Ustadz Juanda tentang karya, kan di PMM itu ada karya saya gitu ya. Ada yang diminta untuk upload video YouTube, ada karya lainnya berupa dokumentasi atau video, praktik baik, modul dan lain-lain. Apakah boleh karya yang kita upload itu, misalnya video YouTube yang sudah 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu, yang kita pernah membuat video pembelajaran atau mungkin kita pernah berbagi praktik baik, tapi sudah 1 tahun yang lalu, apakah boleh? Atau harus karya terbaru yang kita upload di PMM gitu? Terima kasih, itu saja pertanyaan. Jadi Ustazah Ira ini jeruk makan jeruk ya. Begini Ustazah Ira ya, apapun itu karya kita, mau itu tahun berapa, kalau kita uploadnya sekarang berarti itu yang sekarang yang ada di PMM, dihitung di situ. Jadi tidak ada syarat harus yang terbaru atau yang terlama gitu. Jadi apapun yang kita upload sekarang berarti materi itu ada yang ada di PMM. Jadi siapapun yang bisa ngecek atau men-search, meng-googling kalau bahasa ini, men-search tentang apa yang kita share akan timbul di situ. Nanti kemungkinan besar PMM ini seperti di YouTube ya. Kita tulis di pencarian, di searching di situ apa yang ingin dibutuhkan kita. Contoh kita membutuhkan mahwa al-mihna atau media pembelajaran tentang al-mihna, akan muncul nanti siapapun, banyak mungkin di situ yang mengupload al-mihna, entah itu Ustazah Ira, Ustazah Ari, Ustadz Yos atau Ustadz Asbiri ya, yang mengupload tentang al-mihna akan muncul di situ. Kita pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi selain kita
menginspirasi teman-teman lain, juga kita mencari inspirasi dari teman-teman lain. Jadi ada dua di situ manfaatnya. Kita bisa menginspirasi dan bisa juga mencari inspirasi dari teman-teman Dan lain. terinspirasi. Siap saya. Jadi boleh Zah? Boleh. Ya, siap. Soalnya tadi saya upload banyak di karya saya. Cuman saya terus berpikir, ini kan karya saya 2-3 tahun yang lalu. Kira-kira terakui nggak ya gitu loh? Apakah Ya, itu akan dicek, akan diakui itu Zah, biasanya diterima atau tidak diterimanya dalam 24 jam. Jadi 24 jam kalau muncul di situ dibuat ada 4 tambah 1, 2, 3 atau lainnya, itu berarti diterima. Kalau tidak diterima biasanya tidak masuk di situ. Karena kemarin membuat artikel terbaru tentang pembelajaran bahasa Arab itu diterima. Saya pikir apakah harus terbaru ya gitu. Iya. Ya, terima kasih, syukran Ustaz. Siap. Afwan Ustazah Ira ya. Tayyib, yakfina yumkin Ustazah Ari ya. Baik, sudah selesai. Insya Allah kita lanjutkan di acara selanjutnya yang nanti masih banyak ya Ustaz Juanda yang ingin disampaikan dan berbagi praktik yang lainnya begitu. Para asatid mohon maaf jika memang tidak semuanya bisa dijawab untuk pada malam hari ini, tapi Ustaz Juanda itu ada nanti nomor WA-nya, dan yang pasti harus bergabung terlebih dahulu di komunitas pakai huruf besar semuanya para asatid, komunitas bahasa Arab Indonesia, atau nanti di forum MGMP, silakan untuk bergabung. Baik, terima kasih sekali lagi. Syukran jazilan ila Ustaz Juanda Firjal. Barakallahu lakum. Insyaallah semoga berkah selalu.